Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Sawah Besar pada Jumat sore menindak 5 orang pria yang menangkap ikan sapu-sapu di bantaran Anak Kali Ciliwung, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat untuk dijual. Seluruh ikan sapu-sapu yang ditangkap oleh kelima pria tersebut diambil dagingnya dan dipisahkan dari telur serta kulit ikan. Mereka mengaku daging ikan sapu-sapu hasil tangkapan akan dijual kepada pengepul di Cikarang, Kabupaten Bekasi dengan harga Rp15.000 per kilogram untuk bahan pembuatan makanan olahan. Adapun telur ikan sapu-sapu dimanfaatkan untuk dijadikan umpan memancing ikan dengan harga Rp10.000 per kilogram. Berapa banyak, Pak? Tergantung, Pak. Kadang ada 30, 40. 30 sampai 40 kilo? Iya, 50. Kalau per kilonya berapa, Pak? 15. 15.000. Kepala Satpol PP Kecamatan Sawah Besar Darwis Silitonga menyebutkan dari hasil pemeriksaan di lokasi, petugas menemukan sekitar 100 kg daging bersih dan 25 kg telur ikan sapu-sapu. Usai diamankan, ratusan kilogram daging ikan sapu-sapu itu dimusnahkan dengan cara dikubur agar tidak beredar. Untuk dijual kembali kami mohon jangan, karena kenapa? Saat mereka menjual kembali daging itu tidak menutup kemungkinan bahwa itu akan jadikan makanan olahan untuk manusia. Seperti itu. Seperti tadi mereka juga menyampaikan, tadi ada yang untuk dijadikan bahan somai ya, bahan somai. Nah seperti itu pengakuan mereka, berdasarkan pengakuan mereka. 5 pencari ikan invasif tersebut diminta untuk tidak mengulangi perbuatannya. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta. Mengantisipasi dinamika lapangan selama operasional haji, pemerintah kerahkan 1.100 WNI di Timur Tengah sebagai tenaga pendukung. Dibekali kemampuan bahasa Arab, pasukan diaspora ini jadi garda terdepan untuk melayani jemaah dari potensi masalah hukum. Bimbingan teknis tenaga pendukung resmi digelar di Mekah Al-Mukarromah. Dari total 1.100 personil yang direkrut, sekitar 700 orang disiagakan khusus untuk memperkuat garis pertahanan pelayanan di Mekah. Mereka yang mayoritas merupakan mukminin dan mahasiswa Timur Tengah ini disebar di area vital seperti hotel untuk mengatur akomodasi dan transportasi. Tidak hanya itu, mereka juga berpatroli di kawasan Markazia untuk menyisir jemaah haji yang tersesat serta menjadi negosiator jika terjadi kesalahpahaman dengan aparat lokal. Yang pertama adalah tanggung jawab mereka melayani tamu Allah. Ini bukan pekerjaan sembarangan, ini adalah pekerjaan yang sangat besar. Bagaimana kita bisa mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji melayani para jamaah haji Indonesia. Yang kedua adalah kesiapan mereka, filosofi tepung saya sampaikan. Tepung itu artinya adalah ya mereka harus siap berantakan sebagaimana tepung di dapur. Tapi nanti hasilnya adalah kue-kue yang indah, makanan yang lezat, atau kalau kita samakan dengan proses haji ini adalah jamaah haji yang mabrur. Berbekal kemampuan bahasa lokal yang mumpuni, para tenaga pendukung ini juga bertindak sebagai mata dan telinga bagi tim perlindungan jemaah KJRI. Dengan sinergi ketat lintas sektor ini, negara memastikan setiap kendala hukum maupun teknis yang dihadapi tamu Allah dapat diredam sejak dini, agar mereka bisa fokus beribadah dengan aman dan nyaman. Dari Makkah, Arab Saudi, Ike Kusuma, iNews MCH 2026 melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Eti Juwitasari di Madinah, Arab Saudi, dan Nurwijaya Kesuma di Makkah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Jakarta. Rekan-rekan, saya ke Eti terlebih dahulu. Eti, bagaimana saat ini di Madinah, sudah ada berapa kloter yang tiba di sana? Ya, Diandra dan juga pemirsa, di Madinah Arab Saudi ini sudah ada 104 kloter dan jumlah jemaah sebanyak 40.000 jemaah haji sudah tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah dan sudah disebar ke hotel-hotel di kawasan sekitar Masjid Nabawi. Dan hari ini dijadwalkan akan ada 20 kloter dengan jumlah jamaah 7.922 jamaah yang akan mendarat di Bandara Amma Madinah Arab Saudi. Diandra dan juga pemirsa, bagi jemaah haji yang sudah tiba di Masjid Nabawi, pastinya ingin mengunjungi Raudhah atau makam Rasulullah, tapi hati-hati karena ada
kemarin kita meliput ke sana, terjadi penipuan atau jamaah haji diminta untuk membayar uang atau memungut biaya untuk masuk ke Raudhah. Itu tidak benar. Masuk ke Raudhah itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi ada dua cara untuk bisa masuk ke Raudhah, yaitu melalui tasreh dan juga melalui aplikasi nusuk. Melalui tasreh ini biasanya berupa izin beribadah resmi yang dikeluarkan melalui rombongan yang nanti akan dibuat secara bersama-sama oleh ketua kloternya masing-masing. Dan yang kedua yaitu melalui aplikasi nusuk. Jadi dengan gawainya masing-masing kita bisa mengunduh aplikasi nusuk, registrasi dengan memasukkan nomor paspor dan nomor visa, lalu kita mengatur kedatangan untuk masuk ke Raudhah. Jadi tidak ada bayaran atau dipungut biaya apapun untuk dapat masuk ke dalam Raudhah. Perlu diingatkan kepada jamaah haji yang ada di Masjid Nabawi, di sekitaran Masjid Nabawi, jikalau mau ingin masuk ke Raudhah, jika terdapat gangguan dalam aplikasinya, harap hubungi petugas yang ada di sektor Nabawi atau petugas-petugas lainnya yang ada di sekitaran Masjid Nabawi. Kembali ke Diandra. Baik, terima kasih Eti melaporkan langsung dari Madinah. Selanjutnya kita ke Ike yang ada di Mekah. Bagaimana Ike saat ini situasi di Mekah? Ya, situasi di Mekah saat ini masih dalam persiapan untuk menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia yang akan berangkat dari kota Madinah pada tanggal 30 April mendatang. Jamaah ini yang kloter pertama, yang rombongan yang gelombang pertama yang akan berangkat dari Madinah menuju ke kota Mekah, itu terdiri dari 12 kloter dan sudah ada penempatannya pada 12 hotel di 3 sektor, masing-masing ada, di 4 sektor yang ada di kota Mekah. Kesiapannya sudah dilakukan, apel pagi sudah dilakukan, selalu dirutinkan oleh Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal, selalu berpesan untuk selalu mengecek apa permasalahan yang ada di hotel, sehingga pada saat jamaah nanti datang pada tanggal 30 April, semua sudah beres, tidak ada lagi permasalahan. Selain itu, bagi jamaah yang memiliki permasalahan atau adapun kendala terkait dengan penginapan, konsumsi atau transportasi yang dialami jamaah dapat melaporkannya secara langsung melalui portal kawal.haji.go.id. Melalui web ini, jamaah dapat melaporkan apapun permasalahan yang dialami oleh jamaah, sehingga petugas haji langsung segera memberikan respon dan memberikan bantuan kepada jamaah. Baik, kembali ke Anda, Diandra. Baik, terima kasih Ike melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi, dan juga sebelumnya ada Eti Juitasari dari Madinah, Arab Saudi. Selamat sore waktu Jakarta. Rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, seorang nenek berusia 104 tahun menjadi calon jemaah haji tertua asal Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Nenek Marsiah menabung dari hasil berjualan jenang selama puluhan tahun. Konsisten menabung dari hasil berjualan jenang, seorang nenek berusia 104 tahun asal Desa Bulu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur resmi terdaftar sebagai calon jemaah haji tertua dari Kabupaten Kediri yang akan berangkat ke Tanah Suci pada tahun 2026. Marsia mengaku telah menyisihkan uang dari hasil berjualan sejak 50 tahun lalu. Mengingat usianya yang sudah melewati 1 abad, tim medis dari puskesmas sempat menyatakan kondisinya tidak layak untuk melakukan perjalanan jauh. Untuk membuktikan kesiapannya, ia rutin melakukan latihan fisik dengan berjalan kaki, menggunakan bantuan tongkat dan mengonsumsi vitamin. Akhirnya petugas medis menyatakan dirinya sehat dan layak berangkat. Terus baru mulai tahun 2021 saya anaknya bisa daftar, lalu mbahnya ngikut daftar. Uangnya itu mulai nabung dari dulu, mulai muda. Mbahnya jualan jenang itu ditabung, ditaruh di kaleng di bawah dipan. Marsia akan berangkat menuju embarkasi Surabaya pada tanggal 20 Mei mendatang. Dari kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, Ayus melaporkan.